Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari kelas PAI 5E. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum dan komponen kurikulum. Pengertian kurikulum dari berbagai aspek dan berbagai literatur. Kurikulum adalah semua rencana yang terdapat dalam proses pembelajaran. Kurikulum dapat diartikan pula sebagai semua usaha lembaga pendidikan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang disepakati. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan untuk siswa sekolah. Kurikulum disusun oleh para pendidikan atau ahli kurikulum, ahli bidang ilmu, pendidik, pejabat pendidikan, serta masyarakat lainnya. Rencana ini disusun dengan maksud memberi pedoman kepada para pelaksana pendidikan dalam proses pembimbingan perkembangan siswa mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh siswa sendiri, keluarga maupun masyarakat. Kurikulum dalam pengertian mutakhir adalah semua kegiatan yang memberikan pengalaman kepada siswa atau anak didik di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Atau dengan kata lain, kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktivitas, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam bertujuan menanamkan kepercayaan dalam pemikiran dan hati generasi muda, pemulihan akhlak, dan membangunkan jiwa rohani. Ia juga bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara kontinu, gabungan pengetahuan dan kerja, kepercayaan dan akhlak, serta penerapan amalan teori dalam hidup. Yang kedua, komponen kurikulum. Komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum, karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Sebagai sebuah sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen seperti halnya dalam sistem manapun. Kurikulum harus mempunyai komponen lengkap dan fungsional baru bisa dikatakan baik. Kurikulum sebagai suatu sistem memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Komponen-komponen tersebut baik secara sendiri maupun bersama menjadi dasar utama dalam upaya mengembangkan sistem pembelajaran. Komponen-komponen kurikulum pada prinsipnya terdiri dari 4 macam komponen, yaitu yang pertama yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan suatu kurikulum. Komponen ini sangat penting karena melalui tujuan, materi, proses, dan evaluasi dapat dikendalikan untuk kepentingan mencapai tujuan kurikulum yang dimaksud. Tujuan kurikulum dapat dispesifikasikan ke dalam tujuan pembelajaran umum, yaitu berupa tujuan yang dicapai untuk satu semester. Sedangkan tujuan pembelajaran khusus yang menjadi target setiap kali tatap muka dalam konteks kurikulum berbasis kompetensi tujuan pembelajaran umum disebut dengan istilah standar kompetensi, dan tujuan pembelajaran khusus disebut dengan istilah kompetensi dasar. Yang kedua, komponen isi atau materi. Komponen materi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud dengan komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Yang ketiga, komponen metode. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran, tetapi pada hakikatnya strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Pembicaraan strategi pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengejaan, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan, baik yang secara umum berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. Yang keempat, komponen evaluasi. Komponen evaluasi adalah komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan seperti halnya penjaga gawang dalam permainan sepak bola. Memfungsikan evaluasi berarti melakukan seleksi terhadap siapa yang berhak untuk diluluskan dan siapa yang belum berhak diluluskan. Karena itu, siswa yang dapat mencapai targetlah yang berhak untuk diluluskan, sedangkan siswa yang tidak mencapai target atau perilaku yang diharapkan tidak berhak untuk diluluskan.
Dilihat dari fungsi dan urgensi evaluasi yang demikian dari sudut komponen evaluasi, misalnya berapa banyak guru yang mengerjakan suatu mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan guru, ditunjang pula oleh media dan sarana belajar yang memadai serta murid yang normal. Demikianlah penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Uray Darmawan dari kelas PAI 5E. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi, yaitu tentang tujuan kurikulum serta komponen ataupun isi dari kurikulum. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum pada dasarnya merumuskan tujuan dan menentukan strategi menyeluruh tentang cara pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun di sini tujuan dari kurikulum ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah TPN ataupun tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan umum yang syarat dengan muatan filosofis. TPN ataupun tujuan pendidikan nasional merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan. Artinya, setiap lembaga dan penyelenggara itu, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Yang kedua adalah tujuan institusional atau lebih disingkat dengan TI. Jadi, tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka menempuh atau dapat menyelesaikan program di suatu lembaga pendidikan tertentu. Adapun yang ketiga adalah tujuan kurikuler atau disingkat dengan TK. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Dan yang keempat adalah tujuan pembelajaran atau instruksional. Tujuan pembelajaran atau instruksional merupakan tujuan yang paling khusus. Mengapa? Karena tujuan pembelajaran adalah kemampuan atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka melakukan proses. Merupakan syarat mutlak bagi guru. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang komponen kurikulum. Di sini komponen kurikulum pendidikan memiliki 4 unsur. Yaitu yang pertama adalah tujuan, isi atau bahan pelajaran, strategi pelaksanaan atau proses belajar mengajar, dan yang terakhir adalah penilaian ataupun yang biasa disebut dengan evaluasi. Baiklah, langsung saja ke komponen yang pertama, yaitu komponen tujuan. Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi tujuan itulah yang dijadikan arah ataupun acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Jadi berhasil atau tidaknya program pengajaran di sekolah tersebut dapat diukur dari seberapa jauh dan banyaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Nah, jadi begitu. Selanjutnya yang kedua adalah komponen isi ataupun materi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan itu. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Lanjut, yang ketiga adalah komponen strategi. Strategi merujuk kepada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tetapi pada hakikatnya strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja, melainkan pembicaraan strategi pengajaran
tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran. Lanjut, yang terakhir adalah komponen evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Nah, jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena yang benar hanya datangnya dari Allah dan yang salah hanya datangnya dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rialdi Idafi, NIM 11901212, kelas E. Di sini saya menjelaskan tentang landasan kurikulum PAI, Pendidikan Agama Islam. Sebelum melangkah ke pembahasan intinya, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah pengertian landasan itu sendiri. Landasan adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran sesuatu prinsip yang mendasar. Nah, contohnya seperti landasan kepercayaan agama, dasar atau tolak ukur. Nah, secara bahasa, landasan berarti tumpuan, dasar ataupun alas. Karena itu landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak maupun dasar pijakan. Atau dapat pula diartikan sebagai asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak. Dengan demikian, landasan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan landasan, suatu asumsi ataupun prinsip yang menjadi sandaran atau tolak atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Itu pengertian landasannya. Nah, maka dari itu landasan kurikulum PAI ini, Pendidikan Agama Islam, secara garis besar ada 3 landasan, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Nah, seperti kita ketahui bahwa Al-Quran ialah firman Allah yang berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Nah, ajaran yang terkandung dalam Al-Quran itu terdiri 2 prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut dengan akidah, dan berhubungan dengan amal yang disebut dengan syariah. Itu landasan pertama itu Al-Quran. Landasan yang kedua itu As-Sunnah. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa As-Sunnah didefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW, yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi, biografi. Nah, itu disebut dengan as-sunnah kan. Mungkin kita sudah ada gambaran lah, ada tahu sedikit lah tentang as-sunnah ini. Nah, baik pada masa as-sunnah ini, baik pada masa sebelum kenabian ataupun sesudahnya. Nah, suatu hal yang sudah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Muhammad SAW diutus ke bumi ini salah satunya adalah untuk memperbaiki moral atau akhlak umat manusia. Oleh karena itu, as-sunnah merupakan landasan kedua bagi cara pembinaan pribadi manusia muslim. As-sunnah selalu membuka kemungkinan penafsiran berkembang. Itulah sebabnya mengapa ijtihad perlu ditingkatkan dalam memahaminya, termasuk sunnah yang berkaitan dengan pendidikan. Landasan kedua itu
sunnah. Nah, landasan ketiga yaitu ijtihad. Nah, ijtihad adalah istilah para fuqahah, yaitu berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariah Islam untuk menetapkan atau menentukan sesuatu hukum atau syariat Islam dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan, tetapi tetap berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Itu landasan untuk menentukan landasan PAI ini, pendidikan agama Islam ini, pada garis besarnya ada 3, itu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Nah, kemudian landasan utama dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yaitu landasan teologis, filosofis, psikologi, sosiokultural, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Itu kalau kita mau pengembangan kurikulum PAI itu ada teologis, ada teologisnya, filosofis. Landasan teologis. Nah, landasan teologis, dasar teologis adalah dasar yang ditetapkan nilai-nilai ilahi yang terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang merupakan nilai yang kebenarannya mutlak dan universal. Dari dasar-dasar kurikulum diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan formal yang terdapat pada kurikulum pendidikan agama Islam. Merujuk kurikulum pendidikan formal yang terdapat di sekolah dan madrasah di Indonesia, maka batasan atau konsep kurikulum mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Dasar kurikulum secara umum dapat ditarik secara khusus ke dalam kurikulum pendidikan agama Islam, yang tentunya Al-Quran sebagai dasar pokoknya. Itu landasan teologis. Kemudian yang kedua, landasan psikologis. Nah, pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam proses pendidikan itu terjadi interaksi antara peserta didik dengan guru dan lingkungannya. Diharapkan pendidikan mampu membawa perubahan perilaku siswa menuju kedewasaan. Yang dimaksud dengan landasan psikologi supaya memperhatikan dari sisi perkembangan jiwa manusia. Nah, sementara itu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Sedangkan kurikulum adalah suatu upaya menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia. Itu landasan psikologis. Yang ketiga, landasan sosiologis. Landasan sosiologis, pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Nah, pendidikan sebagai proses budaya adalah upaya membina dan mengembangkan daya cipta, karsa, dan rasa manusia menuju ke peradaban manusia yang lebih luas dan tinggi, yaitu manusia yang berbudaya. Semakin meningkatkan perkembangan sosial budaya manusia akan menjadikan tuntutan hidup manusia semakin tinggi pula. Nah, untuk itu diperlukan kesiapan lembaga pendidikan dalam menjawab segala tantangan yang diakibatkan perkembangan kebudayaan tersebut. Baik, yang keempat, landasan teknologis. Nah, teknologi pada hakikatnya adalah penerapan ilmu pengetahuan. Teknologi memegang peranan penting dalam kehidupan budaya manusia. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang efektif, efisien, dan sinergis terhadap pola perilaku manusia. Produk teknologi tersebut banyak digunakan dalam pendidikan sehingga memberikan pengaruh
yang sangat signifikan terhadap proses dan hasil pendidikan. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulannya bahwa landasan adalah suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran sesuatu prinsip yang mendasar. Nah, landasan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, landasan atau sesuatu asumsi ataupun prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Dalam hal ini kurikulum pendidikan agama Islam ya.